Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan ya. Ini hari Sabtu malam minggu. Manchester United baru akan bermain hari Senin. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal apa sih sebenarnya yang salah di Manchester United ya, sampai dengan paling tidak dari 4 atau 5 atau bahkan 6 hasil pertandingan atau bahkan dari cara bermain Manchester United ya di tangan di tangan manajer yang baru Ralf Rangnick ini kok belum seperti yang diharapkan. Sebenarnya apa sih yang salah di Manchester United ini? Well, sebelum membahas itu ya, gua ingin membahas sedikit soal siapa-siapa saja sih nih manajer sebelum Ralf Rangnick ya. Kaitannya juga kan soalnya ada beberapa pendapat pastinya. Gue tidak pernah menjudge pendapat ya. Gue berusaha untuk tidak menjudge. Artinya ada yang menyalahkan Ole Gunnar, ada yang menyalahkan pemain, ada yang menyalahkan manajemen, ada yang banyak lah ya faktor-faktor yang disebutkan oleh banyak pihak. Kenapa Manchester United paling tidak sampai saat ini performanya ini belum seperti yang diharapkan walaupun manajernya sudah berganti. Nah, kalau gue singgung beberapa manajer ya sebelum Rangnick ini, pertama tentu saja ada David Moyes ya yang membawa Manchester United ini finish di peringkat ke-7. David Moyes sendiri ini mendapatkan budget sebesar 65 juta. Jadi pemainnya tuh banyak merupakan pemain dari eranya Sir Alex pada saat David Moyes ini masuk ya. David Moyes mengganti seluruh staff, bahkan kabarnya bukan cuma staff kepelatihan saja, tapi termasuk dokter tim, termasuk banyak hal lah ya yang tidak terkait langsung dengan taktik atau strategi tim di atas lapangan itu juga diganti oleh seorang David Moyes. Prestasinya itu tadi finish di peringkat ke-7, bahkan belum sampai selesai musim dia sudah dipecat ya kan, diganti oleh interim Ryan Giggs. Pencapaiannya adalah di Champions League ini sampai dengan quarter final ya, perempat final. Lalu setelahnya datang Louis van Gaal, pelatih yang syarat pengalaman, salah satu pelatih atau manajer world class kalau gue bisa bilang ya, dengan segudang pengalaman di Ajax, Barcelona, Bayern München, timnas Belanda, pun dengan syarat trofi juga, dimana kalau tidak salah rekor dari Louis van Gaal ini selalu mendapatkan trofi di tim yang dia latih ya. Ada beberapa yang fenomenal, salah satunya adalah ketika dia membawa tim AZ Alkmaar ya, bisa juara era divisi. Pada saat itu Manchester United dibawa finish di peringkat ke-4 dan juga ke peringkat ke-5 ya. Louis van Gaal ini hanya 2 musim di Manchester United. Budgetnya itu sebesar 259 juta atau naik cukup banyak dari budgetnya David Moyes sebelumnya. Pencapaiannya tentu saja trofi FA Cup, lalu di Champions League ya. Setelah semusim pertama itu kan dia tidak bermain di Champions League karena finish di luar zona Champions League di zaman David Moyes ya kan. Lalu setelahnya dibawa finish ke-4, maka di musim keduanya Manchester United ini dibawa ke Champions League tapi hanya selesai di babak group stage ya. Setelah 2 musim lalu datang Jose Mourinho, finish di peringkat ke-6. Peringkat kedua sempat jadi runner up, lalu terakhir itu peringkat ke-6 ya, finish di peringkat ke-6, tapi dia separuh jalan karena di bulan Desember kan diganti oleh interim manager Ole Gunnar Solskjaer. Budgetnya lebih tinggi lagi, 364 juta, mendapatkan trofi UEFA League ya, lalu piala Carling juga pernah, atau piala Carabao dan di Champions League ini sampai ke babak 16 besar. Lalu ini dia nih, Ole Gunnar Solskjaer ya. Membawa tim setengah musim finish di peringkat ke-6 ya kan, peninggalan dari Jose Mourinho. Lalu musim selanjutnya dibawa finish di peringkat ke-3, setelahnya di finish di peringkat ke-2, lalu terakhir di finish di peringkat ke-8 sebelum dia selesai bersama Manchester United. Budget 373 juta, sedikit lebih tinggi daripada budgetnya Jose Mourinho. Champions League dibawa sampai dengan quarter final, dan juga terakhir ini sampai dengan group stage ya di season keduanya, karena kan setelahnya kita bertanding di Europa League. Di zaman
Ole Gunnar ini sayang sekali belum ada trofi yang dipersembahkan oleh Ole Gunnar untuk Manchester United. Nah, kalau gue ngelihat ya, dari kenapa gue sampaikan ini, karena gue ingin menyampaikan pendapat subjektifnya gue, boleh dong ya? Soal kan banyak nih yang bilang katanya kenapa Rangnick seperti ini, karena ya itu tadi terbiasa zamannya Ole dan lain-lain ya. Karena gue mulai langsung dari zamannya David Moyes. Di zaman David Moyes kita tidak bisa tampil cukup bagus sekalipun skuadnya itu hampir sama ya, atau nyaris sama dengan skuadnya Sir Alex Ferguson. Tapi David Moyes pun juga bukan pelatih sembarangan ya. Dia ini cukup syarat pengalaman, 11 tahun kalau tidak salah di Everton. Dengan segala prestasi yang tentunya tidak berbau trofi, tapi contoh berhasil membawa Everton ke kompetisi Eropa dan lain-lain, yang merupakan bahkan hampir bisa disejajarkan sebagai pelatih legenda di Everton, karena itu tadi pengabdiannya cukup lama pun juga pencapaiannya. Nah, itu kan juga gagal, dan pada saat itu kan kita tidak bisa langsung tunjuk kesalahan ada di Sir Alex ya kan. Bagaimana Sir Alex? Ya menurut gue antara iya dan tidak, karena tentu saja setiap manajer datang itu pasti salah satu tantangannya juga harus merubah ya kan, bagaimana gaya permainan, sistem permainan, formasi permainan dari manajer sebelumnya. Dan juga kita tidak bisa menafikan bahwasannya bagaimana pencapaian dari seorang Ole Gunnar Solskjaer ini yang membawa Manchester United finish di peringkat ke-6 di musim dia menjadi manajer interim ya kan, mengambil alih dari Jose Mourinho yang pada saat itu tentu saja dressing room cukup kacau ya kan. Tapi bagaimana dia bisa merubah paling tidak suasana dressing room, lalu pelan-pelan membangun sistem dan juga gaya permainan yang baru yang membuat pemain dari Manchester United ini tampil berbeda dari zamannya Jose Mourinho. Gue nggak bisa bilang, atau gue nggak mau bilang lebih baik daripada zamannya Jose Mourinho, karena ya itu nanti ada pro dan kontra. Karena ketika zamannya Jose Mourinho berhasil ini dan itu, di zamannya Ole Gunnar Solskjaer berhasil ini dan itu juga. Tapi ya gue nggak mau membandingkan langsung dengan trofi ya, karena itu semua ada proses dan jalannya juga masing-masing. Dan juga jangan lupa ada unsur yang namanya luck and unlucky. Dari situ sih gue bisa bilang juga ya, atau kalau gue lihat Ole Gunnar Solskjaer ini faktanya adalah pelatih yang paling junior ya, manajer paling junior jika dibandingkan dengan nama-nama yang gue sebutkan tadi, Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho. Tentu saja Ole Gunnar ini paling junior dari sisi umur, dari sisi pengalaman. Dan masuk ke jajaran manajer Manchester United pun juga karena dalam tanda kutip kecelakaan, karena tadinya memang direncanakan hanya sebagai interim. Kabarnya dari beberapa media yang diincar sebenarnya seorang Pochettino, cuman karena ada kecelakaan dalam tanda kutip ya, membawa raihan kemenangan secara beruntun yang pada saat itu membuat manajemen Manchester United tidak mungkin untuk tidak mengangkatnya, dalam tanda kutip tidak mungkin untuk tidak mengangkatnya. Raihannya menurut gue kalau kita lihat dari progres ya, artinya peringkat di Liga membawa finish di peringkat ketiga, lalu kedua, dan yang terakhir ini di peringkat ke-8. Di musim kedua ini bahkan menurut gue cukup fenomenal. Kenapa? Karena pada saat itu kita belum ada Jadon Sancho, kita belum ada Rafael Varane, kita belum ada Cristiano Ronaldo. Kita ada pergolakan dengan salah seorang agen, sebut saja Mino Raiola juga kan, soal pemain-pemain yang ada di Manchester United. Pada saat itu Jesse Lingard masih diageni oleh sang agen juga kan, Mino Raiola, dan tidak ada pre-season, tapi mampu dibawa finish ke peringkat kedua. Ada beberapa alasan yang mengatakan ya tapi karena tim lain kan juga banyak yang cedera, pemain-pemain kunci, contohlah Liverpool, Van Dijk ya kan cedera. Tapi gue jadi berpikir loh, kalau seandainya kan seperti itu, maka Liverpool mengandalkan individu dong. Which is kan seharusnya tidak seperti itu. Dan fakta bahwasannya kualitas dari manajer Liverpool itu lebih bagus, lebih senior, itu kan juga bisa dijadikan pertimbangan. Begitupun juga dengan kedalaman skuadnya yang sebenarnya cukup bagus, karena mereka skuad juara kalau gue bisa bilang ya. Tapi again, walaupun Ole ini paling junior ya, tapi bisa membawa Manchester United dari bulan November sampai dengan akhir musim ya,
Dari bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Mei ya, musim itu selesai, hanya meraih 3 kali kekalahan, selebihnya seri maupun kemenangan. Memang pada saat akhir kita tidak bisa menjadi juara karena ada gap dengan Manchester City yang ya lebih baik lah, tidak sejauh ketika kita jadi runner up di bawahnya Jose Mourinho. Lalu ada juga pencapaiannya 29 kali away records, dan itu juga menurut gue salah satu prestasi dalam tanda kutip, tapi prestasi yang tanpa trofi ya. Itu salah satu rekor yang membuktikan kalau menurut gue, kalau seandainya kan ya ini ringan amatiran ala gue ya, dibilang tidak ada sistem, tidak ada strategi, ya tidak mungkin itu akan terjadi. Kalau dibilang seandainya kan ya terlalu mengandalkan pemain, dan ya Liverpool pun juga sedemikian ya, karena itu tadi buktinya tidak ada Van Dijk, tidak berjalan kan, karena menurut gue elemen-elemen dalam sepak bola di atas lapangan, individu-individu itu punya peran masing-masing. Dan sangat wajar kalau seandainya kan satu dan yang lainnya ini lebih menonjol. Dan itu sudah terjadi di banyak tim. Bahkan di Manchester United ketika di zamannya Sir Alex Ferguson pun juga demikian ya. Ada 1, 2, 3 pemain yang lebih menonjol daripada yang lain. Contoh saja Paul Scholes. Pada saat itu ketika tidak bermain ya, kita cukup timpang di lini tengah, dan solusinya ya kita lewat samping dan lain-lain ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut gua sih turning point dari seorang Ole Gunnar Solskjaer ini adalah awal musim ini ketika Cristiano Ronaldo ini datang ya. Sesuatu hal yang tidak mungkin ditolak karena ini merupakan dilema. Ole Gunnar Solskjaer ini adalah seorang legenda Manchester United dan mengerti betul arti bagaimana seorang legenda yang lain ya, yang akan dibajak oleh klub rival. Jadi ketika ini akan terjadi, dia tidak punya pilihan untuk mencegahnya. Artinya apa? Yaitu tadi, mencegah dengan mengambil si sang bintang ini. Apakah ini jadi masalahnya? Gue tidak mengatakan ini masalahnya, tapi ini tantangannya. Seperti gue bilang juga di video gue lainnya ya. Karena tentu saja dengan kedatangan Cristiano Ronaldo harus merubah sistem dan lain-lain, belum lagi ada Varane, belum lagi ada Jadon Sancho, di mana harus ya ini tadi ya dibuatkan juga sistem yang baru, di mana Varane juga kan datang bukan dari awal musim ya kan, artinya musim awal pramusim, tapi termasuk di akhir-akhir kalau tidak salah, pun juga dengan seorang Cristiano Ronaldo. Nah, ini juga terjadi. Ada berita kan sebenarnya Jose Mourinho nyaris membawa pulang Cristiano Ronaldo di tahun 2018, tapi dia menolaknya ya kan. Beruntung pada saat itu tidak ada rival yang ingin mengambilnya, karena ketika pada saat itu kalau saya kan ada rival yang ingin mengambil, gue jujur sanksi Jose Mourinho akan mencegahnya. Mungkin yang ingin mencegahnya bukan Jose Mourinho, tapi lebih ke pemain-pemain legenda Manchester United atau bahkan Sir Alex yang tidak memiliki peran atau power atau kekuatan ya dengan manajemen. Dan ini sudah dikatakan berulang kali oleh seorang Fabrizio Romano. Ole Gunnar Solskjaer lah yang lebih punya peran untuk langsung menghubungi ke pihak manajemen, bahkan sampai ke Ed Woodward untuk ya mengambil Cristiano Ronaldo dengan resiko, dan ternyata resikonya pun betul terjadi. Nah, memang betul zaman Ole Gunnar Solskjaer ini tanpa piala ya, tapi dan musim ketiga ini menjadi musim kutukan bagi Ole Gunnar Solskjaer, dan ini juga dialami oleh pendahulunya, yaitu adalah Jose Mourinho. Tapi ada perbedaan ini. Ada perbedaan sistem manajemen klub, di mana sekarang kita punya yang namanya sporting dan juga technical director yang dijabat oleh Murtoch dan juga Fletcher. Sesuatu yang belum ada di zaman Jose Mourinho, dikeluhkan betul di zaman Louis van Gaal, dan ini ada, dan konon ini juga berkat usulan atau usaha dari seorang Ole Gunnar Solskjaer memperbaiki situasi manajemen di klub. Nah, kalau seperti itu, jadi masalahnya apa ini? Jadi masalahnya apa? Kalau menurut gua, masalahnya itu apakah ada di pemain? Kalau memang betul masalahnya ada di pemain, kenapa bisa pemain yang menjadi masalah? Kalau menurut gua, masalahnya itu ada di manajemen ruang ganti atau manajemen di dressing room ya. Kaitannya dengan filosofi yang kuat yang sampai saat ini belum ada, yang didukung dan disupport dengan manajemen klub yang ngerti bola. Manajemen klub yang ngerti bola, iya dong, karena gaji, biaya transfer dan lain-lain ini mereka yang menentukan, Ed Woodward yang menentukan. Dan dalam tanda kutip berkat kebijakan dari Ed Woodward selama bertahun-tahun,
maka pemain-pemain dalam tanda kutip pemain-pemain manja ya, dengan gaji selangit, dengan biaya transfer tinggi, agen nakal yang dapat duit banyak dari proses transfer tersebut. Ini kan manajemen yang berperan, bukan manajer. Dan ketika mereka didatangkan di Manchester United, apakah betul ini hanya apakah betul motivasinya atau alasannya adalah mendukung sistem atau kebutuhan taktik strategi dari pelatih yang kalau gue baca dari mana nih bukunya Louis van Gaal, jelas pada saat itu dia mengincar Thomas Muller, tapi yang datang Sebastian Schweinsteiger. Ini salah satu contohnya. Ini kabar yang gue dapatkan. Nggak tahu bener, nggak. Tapi yang jelas sering sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kejadian gaji. Sering kan sekarang diomongin soal masalah gaji. Kaitannya Paul Pogba dapat gaji, akan ditawarin dengan gaji tertinggi dan lain-lain. Lalu dibukalah nih gaji-gaji pemain Manchester United. Di situ kan kita melihat bagaimana berapa gajinya Anthony Martial, berapa gajinya si A, si B. Kok yang lain bisa lebih tinggi daripada yang lain, padahal sumbangsinya tidak sama ya. Contohlah Bruno Fernandes dan lain-lain. Ini kan bukan sang manajer tapi sang manajemen. Terlihat carut marutnya seperti apa, dan bisa jadi ini juga yang akhirnya membuat pemain itu ketika tampil, ketika bermain ya jadi tidak motivasinya jadi belok ya, jadi lain-lain justru. Nah, inilah menurut gua yang cukup penting harus diperbaiki di Manchester United. Sekali lagi ya, manajemen ruang ganti, karena gua melihat selepas Sir Alex, ruang ganti ini tidak jelas siapa yang memiliki. Louis van Gaal berusaha untuk memegang kontrol ruang ganti, gagal ya. Tidak cukup berhasil. Zamannya Jose Mourinho kacau. Di zamannya Ole Gunnar Solskjaer sempat berhasil, tapi di musim ini gagal kalau menurut gua, karena jelas pemain sepertinya menolak bermain untuk Ole Gunnar Solskjaer, tidak tahu apa, dan ini menurut gue cukup aneh karena ini cukup berbeda apa yang mereka mainkan di musim pertamanya Ole, di musim keduanya ini cukup beda. Dan sekali lagi gue tidak bisa menerima, ini subjektifnya gue ya, silahkan kalau ada pendapat yang lain ya, karena miskin taktik dan lain-lain. Karena menurut gue sih bisa menjadi manajer di klub sebesar Manchester United ini tidak mungkin kalau tidak punya pengetahuan tersebut. Dan menurut gue itu bukan problem yang utama di Manchester United ya. Paling tidak ini yang gue lihat di zaman Sir Alex, bahwasanya Sir Alex itu sangat dibantu oleh staffnya ya, staff kepelatihannya dalam mengatur urusan teknis, strategi, taktik dan lain-lain. Ada Queiroz, ada Steve McLaren dan lain-lain. Ini juga terbukti bagaimana kerja contohnya ya, staff Manchester United di zaman Sir Alex ketika menghadapi Barcelona. Itu bukan strateginya Sir Alex sendiri, tapi Sir Alex betul-betul meramu, bekerja sama satu tim. Dan ini dibahas juga di biografinya Sir Alex, bagaimana dia betul-betul menyiapkannya tuh secara bersama-sama staffnya, tidak dia secara sendirian begitu. Dan menurut gua again, kenapa bisa ini terjadi, pemain mau melakukan taktik dan lain-lain ya, karena ruang ganti yang dipegang. Dan ini kan sekarang yang sering diungkit-ungkit, ruang ganti yang bergejolak. Rangnick berusaha untuk membangun sistem baru, tapi pemain sepertinya menolak dan lain-lain. Kenapa? Itu tadi again, karena penguasaan atau manajemen dari ruang ganti yang masih belum bisa maksimal. Dan salah satu contohnya adalah ya bagaimana seorang Patrice Evra contohnya ya. Bukan di video dia terbaru, nanti akan gue bahas ya. Tapi ketika dia meluncurkan buku dan dia di situ ada wawancara, dia mengatakan pada saat itu dia tidak takut dengan Sir Alex, tapi dia takut mengecewakan Sir Alex. Ketika Cristiano Ronaldo bersama dengan Sir Alex diwawancara kan, di situ ada di MUTV kalau tidak salah, di channelnya Manchester United. Di situ Sir Alex pun juga mengatakan, Cristiano Ronaldo juga mengamini kalau mereka ini berharap sang manajer ini bisa menjadi solusi. Solusi bukan hanya tentang sepak bola, tapi segala sesuatu. Sehingga ketika mereka ini bisa percaya dengan sang manajer, maka sang manajer ini bisa dengan timbal balik memasukkan filosofi apa keinginan yang diingini oleh seorang manajer. Pada saat itu yang dimengerti oleh para pemain ya, termasuk Cristiano Ronaldo tentang Sir Alex ini simple. Sir Alex tidak suka kalah. Udah, itu aja. Jadi ketika nanti taktik dimasukkan dan lain-lain, pemain sudah tahu mentalitasnya seperti apa. Mentalitas tidak mau kalah karena tidak ingin mengecewakan sang manajer, sosok yang mereka percayai. Dan again, ini yang menurut gue kurang. Jadi lagi-lagi ada dua hal, manajemen atau ya itu tadi ya, manajemen ruang ganti ya, dan juga memiliki manajemen yang
mengerti sepak bola, dan pelan-pelan ini kan sudah berubah nih. Mudah-mudahan sih kedepannya akan lebih bagus, tapi menurut gue tetap akan ada yang namanya proses sesuatu hal yang sering disebutkan menjadi prokes. Manajemen menurut gue penting ya, hubungan yang harmonis antara Sir Alex Ferguson dengan David Gill, Sir Alex Ferguson dengan Peter Kenyon sebelum pindah ke Chelsea, sebelum Woodward datang. Menurut gue inilah yang ketika itu yang cukup berperan juga ya, terutama David Gill itu sangat disinggung oleh Sir Alex di bukunya, dan menurut gue belum ada hubungan yang harmonis antara Sir Alex dan juga David Gill yang cukup penting ya di zaman itu, yang sampai setelah David Moyes ini terjadi di Manchester United. Menurut gue salah satu masalah terbesar tentu saja ada di Ed Woodward ya. Kalau seandainya kan harus menunjuk hidung siapa, karena pemain datang lebih karena komersial dan lain-lain yang mengakibatkan mereka bermain ya tidak jelas bermain untuk apa. Apakah bermain untuk lambang di dada atau bermain untuk bayar tagihan, kan tidak jelas. Jadi filosofi strategi yang diingini oleh oleh manajer dan juga pelatih menjadi cukup sulit untuk diimplementasikan di atas lapangan. Karena apa? Itu tadi filosofinya tidak jelas ya. Bukan filosofi seperti Sir Alex sampaikan, dia tidak suka kekalahan, tapi apa ini kan juga, dan menurut gue di situ jelas peran seorang Ed Woodward. Dan dari nama-nama manajer gue yang sebutkan tadi ya, Moyes, Louis van Gaal, Mourinho, Ole Gunnar, ini sosok yang berganti-ganti, tapi Ed Woodward ada, dan Ed Woodward inilah yang menjadi eksekutor kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan klub yang tidak terkait dengan strategi, taktik, dan lain-lain. Artinya apa? Itu tadi kebijakan transfer, gaji, dan lain-lain. Nah, sekarang ini sudah ada yang namanya Murtough, udah ada Darren Fletcher, bahkan Rangnick ini adalah seorang yang sangat mengerti sepak bola, dan dia pun juga mengingini untuk naik kan menjadi konsultan setelahnya, karena menurut gua ya dia ingin memperbaiki nih ini semua, dan dia tahu ini yang sebenarnya yang salah di Manchester United. Sekarang ada CEO yang baru nanti pemulai bulan Februari. Menurut gua apakah berbeda atau tidak dari sisi arah klub ya, bagaimana klub melihat, menurut gua sih tetap akan sama saja, lebih ke komersial ya kan, branding dan lain-lain. Cuman urusan yang berkaitan dengan klub sepak bola secara pemain ya kan, transfer dan lain-lain yang nantinya akan mendukung kebijakan manajer dalam arti meramu taktik dan strategi, ini akan berbeda pastinya, dan ini menurut gua mudah-mudahan akan lebih bagus lagi. So, kurang lebih demikian nih ngobrol ringan amatiran, kalau agak sedikit panjang. Jadi kesimpulannya, apa yang salah di Manchester United? Menurut gua cukup banyak ya. Salah manajemen. Mungkin peran dari salah manajer ada, tapi menurut gua nggak begitu banyak. Ini sudah sangat kompleks sekali ya. Kalau seandainya memang benar salah manajer sebelumnya, ya maka sebelum-sebelumnya bisa tunjuk hidung ya, Ole salah karena Mourinho salah, begitu terus kan. Nanti Moyes kenapa tidak perform? Nah, berani nggak nunjuk Sir Alex? Kan tidak seperti itu kalau menurut gua. Kalau ini menurut gua ya, kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan drop. Tapi again, menurut gua ini adalah bukti bahwa Manchester United ini salah kelola. Paling tidak setelah Ed Woodward ya menangani. Beruntung ketika Ed Woodward pertama kali menangani, Sir Alex kan pada saat itu masih manajernya. Tapi Sir Alex ini sudah sedemikian kuatnya, fundamentalnya sudah sedemikian mencengkram dengan erat di kamar ganti. Jadi pada saat itu sosok Ed Woodward ini dengan segala kebijakan yang salah dalam tanda kutip ini bisa ditutupi dengan bagus oleh seorang Sir Alex, karena itu tadi dressing room itu milik Sir Alex. Tapi ketika itu selesai, Sir Alex tidak lagi di klub, nah ini lepas, ruang ganti ini lepas, dan ini betul-betul tidak bisa lepas dari sosok yaitu tadi manajemen. Dan menurut gua yang harus diperbaiki adalah manajemen kamar ganti, paling tidak memiliki manajemen yang ngerti bola, karena setelah itu fundamental atau filosofi ini bisa mudah-mudahan bisa masuk ke dalam tim, baru setelahnya membangun taktik, sistem, dan lain-lain. Kurang lebih demikian ngobrol ringan amatiran ala gua. Maaf kalau agak sedikit panjang. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Thanks for watching. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.